Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kumala Arnum dari program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Model Blended Learning dalam meningkatkan keterampilan kelancaran membaca peserta didik sekolah. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini itu ada tujuannya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model blended learning ini meningkatkan keterampilan kelancaran membaca peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 38 Padang Sarai, Kota Padang. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana model blended learning ini meningkatkan keterampilan membaca peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 38 Padang Sarai, Kota Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif dengan rancangan eksperimen dengan menggunakan desain pra-eksperimen. Pada pendahuluan yaitu mengartikan membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulis. Proses keterampilan menunjukkan pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem, sedangkan proses kognitif menunjukkan pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Dalam kegiatan membaca, secara aktif merespon simbol-simbol huruf yang ada itu untuk dituntut untuk membaca dengan tepat dan benar, melihat pentingnya peran keterampilan dalam membaca pada peserta didik sekolah dasar dan pembelajaran menjadi menyenangkan, maka model blended learning ini dapat dipilih sebagai alternatif dalam meningkatkan keterampilan. Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan guru kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri 38 Padang, ditemukan bahwa peserta didik memiliki masalah dalam kelancaran membacanya karena kurangnya mengenal huruf, minat membaca, dan bimbingan orang tua, sehingga membuat peserta didik kesulitan dan menjadi malas dalam belajar. Yang kedua yaitu metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hal ini karena adanya data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Sekolah Dasar Negeri 38 Padang Sarai, Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan tes. Kemudian analisisnya yaitu menggunakan N-gain, ternormalisasi untuk menilai seberapa besar peningkatan dalam hasil belajar. Kemudian pada hasil dan pembahasan. Di sini ada deskriptif, statistik, dan kategori skor N-gain. Penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Sekolah Dasar Negeri 38 Padang Sarai, Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan tes. Kemudian analisisnya yaitu menggunakan N-gain, ternormalisasi untuk menilai seberapa besar peningkatan dalam hasil belajar. Kemudian pada hasil dan pembahasan. Di sini ada deskriptif, statistik, dan kategori skor N-gain. Berdasarkan tabel dan diagram dapat disimpulkan bahwa ada dua kategori nilai N-gain. Sebanyak 4 peserta didik memperoleh rentang skor gain 0,70 gain besar dari 0,30. Itu disebutkan dengan kategori sedang. Sedangkan sebanyak 11 peserta didik memperoleh skor gain sebanyak 1,0 gain besar dari 0,70. Itu disebut dengan kategori tinggi. Adapun rata-rata nilai pretest peserta didik adalah 60,07 dengan tingkat ketuntasan 0%. Dalam konteks ini, skor peserta didik yang tidak mencapai kelancaran membaca dengan membaca yang diujikan. Sedangkan post-test menentukan adanya peningkatan ketuntasan nilai. Di daerah ini, semua peserta didik selesai. Rata-rata nilai post-test mereka adalah 86. Persentase ketuntasan peserta didik post-testnya adalah 100% dengan memperoleh nilai N-gain sebesar 0,90 dengan kategori tinggi. Jadi, kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu mengatakan bahwa hasil penelitian blended learning ini menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan
Kelancaran membaca peserta didik yang dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar. Pretest dan post-test. Melalui blended learning, siswa dapat membaca berulang-ulang teks bacaan yang disajikan sehingga memiliki banyak waktu untuk menginterpretasikan kata-kata yang sulit dipahami. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bagi peserta didik di kelas menjadi lebih menarik sehingga membuat mereka senang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.